Halo teman-teman, di sini saya dapat kerjaan Nokia 105 di mana user cerita lampu LCD mati. Ya teman-teman, ini LCD sudah hidup dan sudah tampil, tetapi lampu tidak tampil atau tidak hidup. Nah, di sini saya akan lakukan pekerjaannya. Gimana caranya dan gimana tutorialnya cara menghidupkan lampu LCD. Saya coba kemana-mana, saya pencet kemana-mana, tetap juga nggak hidup. Tetapi ini sudah biasa saya kerjakan dan biasa untuk saya kerjakan di masa-masa saya ngeles. Bisa dibilang ini pelajaran buat para pemula yang kerjaannya tidak terlalu ribet, tetapi bisa mematikan komponen lainnya. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Ini tadinya sudah ganti LCD baru 4 hari, cerita dari user baru 4 hari ganti LCD, tetapi sudah cebur ke air. Nah, langsung saja kita kerjakan teman-temannya. Gimana caranya? Bagi teman-teman yang mau servis HP atau jual HP bangkai atau bekas yang berminus, kita akan beli juga. Oke teman-teman, perhatikan tutorialnya, gimana cara pekerjaannya. Simak video ini sampai akhir. Kita buka casingnya semua. Benar teman-teman, ini ternyata baru ganti LCD atau ganti layar, tetapi sudah redup atau lampu LCD mati. Ini sering terjadi kepada HP-HP yang jadul, yaitu HP-HP Nokia, Samsung, dan HP-HP merek dulu-dulu. Tetapi teman-teman tidak usah panik, kalaupun teman-teman bisa mengerjakannya secara langsung. Simak video ini. Kalau teman-teman kira-kira merasa tidak berani atau tidak bisa, segera lakukan atau segera perbaiki di counter service terdekat. Oke teman-teman, mesinnya sudah keluar semua. Kita langsung pekerjaan atau langsung kita eksekusi. Jadi begini nih posisi LCD HP Nokia 105 teman-temannya. Nah, kita akan lakukan jumper atau jumper. Biasa kita lakukan bahasa jumper dari pin nomor 2 soket LCD ke titik timah emas atau titik emas. Itu jalur lampu LCD teman-temannya. Jadi sebenarnya gampang pengerjaannya, tetapi apabila kita tidak teliti dan apabila kabel atau kawat emailnya bersentuhan dengan komponen lain, maka akan short dan bisa mematikan handphone tersebut dan tidak bisa dihidupkan kembali. Jadi ini kawat email yang saya gunakan teman-temannya. Ukurannya saya lupa kawat emailnya berapa, ukurannya berapa mili. Tapi biasa ini saya lakukan kawat email yang masih berlapis. Oke teman-teman.
simak videonya teman-temannya, jangan sampai di skip agar tidak salah paham dan salah pengerjaan apabila teman-teman langsung mengerjakan sendiri. Kita akan jember dari yang tadi saya bilang teman-teman, soket atau fleksibel LCD pin nomor 2 dari kanan HP atau handphone, ditarik ke titik yang tadi. Sebelum teman-teman lakukan jember, itu kawat emailnya itu tadi saya sudah bilang juga, itu ada lapisannya seperti plastik tipis, dan apabila itu tidak dikikis maka timah solder tidak akan menempel. Jadi sebelum melakukan solder, terlebih dahulu teman-teman kikis. Ini sengaja videonya tidak saya skip agar teman-teman tidak salah memahami video ini. Nah, saya sudah lakukan chamber kepada pin nomor 2. Teman-teman perhatikan, potong secukupnya kawat emailnya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, mungkin agak ngeblur ya teman-temannya, karena saya menggunakan kamera handphone, jadi kameranya agak ngeblur. Nah, teman-teman bisa lihat langsung nih, saya sudah lakukan jember. Teman-teman perhatikan, ingat nomor 2, pin nomor 2 sebelah kanan. Dan ingat teman-teman, ketika melakukan solder, perhatikan timah solder jangan sampai kemana-mana. Dan itu juga bisa mengakibatkan, kalau pekerjaan seperti ini, itu bisa mengakibatkan LCD padam dan tidak mau tampil sama sekali lagi, atau matot LCD-nya. Nah, biar lebih aman dan terjamin kalau pekerjaan kita itu tidak short, lebih baiknya kita bersihin, kita hapus dulu atau usap dulu. Barangkali ada timah yang melompat kemana-mana dan akan mengakibatkan short, kita lakukan usap. Oke teman-teman, kita sudah lakukan langkah pertama, yaitu menjember LCD pin nomor 2 nya atau soket atau fleksibel pin nomor 2 nya. Dan lebih
baiknya lagi ketika sudah lakukan chamfer, lebih bagus kita kasih selotip nantinya. Harus benar-benar teliti teman-teman ya, jangan sampai terjadi short ke pin-pin yang lain. Apa-apa kerja tulang. Mungkin chamberan saya yang pertama tadi teman-teman, saya sudah lebih teliti melihatnya dan terjadi short, dan saya buka lagi, saya lakukan chamber lagi, saya ulangi. Oke. Nah, di sini kita akan lapisi dengan selasi agar lebih aman dan kawat emailnya tidak ngewer-ngewer atau goyang dan mengenai pin-pin yang lain atau komponen-komponen yang lain. Maaf teman-temannya kalau lingkungan saya terlalu berisik, karena kendaraan pada lalu lalang depan rumah kita, jadi agak berisik. Kita kasih isolasi biar lebih aman dan tidak berbenturan dengan ground atau badan. Gunakan secukupnya saja. Nah, kita tarik lewat bawah LCD teman-temannya, jalurnya lewat bawah LCD. Nah, jadi
Jadi posisi kawat emailnya itu di bawah teman-teman, di bawah LCD. Teman-teman perhatikan ada lubang kecil di sebelah kiri handphone. Kegunaannya bukan buat jalur itu ya, tetapi lantaran ada lubang kecilnya di situ, kita masukkan ke situ saja biar lebih presisi dan tidak ngewer-ngewer. Oke, sudah di bawah LCD, tinggal jumper atau solder ke titik kuning tersebut. Tinggal solderkan ke titik kuning tersebut. Sudah tertera. Jadi disitulah komponen atau jalur yang kita akan ambil untuk menghidupkan lampu LCD. Ini sering terjadi ketika handphone jadul kecebur air, kena hujan, maka LCD-nya tetap hidup, tetapi lampunya redup dan bisa mati. Kita sering lakukan chamber menjamber. Di teman-teman gak usah panik, gak usah kalau teknisi bilang harus ganti LCD itu musyrik. Tapi kalau memang LCD-nya sudah mati ya memang harus ganti LCD gitu. Tapi kalau LCD-nya belum pecah atau belum retak, kita hanya lakukan chamber ini. Nah, seperti di konten saya banyak yang menanyakan kenapa harus di chamber. Nah, jadi teman-teman, kita lakukan chamber ini, artinya chamber itu menyatukan antara satu dengan satu. Jadi di konten YouTube saya banyak menanyakan kenapa harus di chamber, karena jalur LCD dengan lampu itu sudah putus. Bisa sih kita cari dengan cara, tapi tetap juga itu lakukan chamber, karena kita telah kalau kita sudah menemukan jalurnya, kita lakukan chamber juga. Jadi daripada kita chamber atau kupas papan PCB-nya, cari jalur LCD dengan lampu itu sangat berisiko, dan itu bisa mengenai dan terkikis ke jalur-jalur yang lain. Jadi di papan PCB itu dipenuhi dengan jalur-jalur kita akan solder ke titik emas tadi ya teman-teman ya.
Jadi kita sudah jember teman-temannya ke titik tersebut atau ke titik yang saya kasih lihat tadi, dan usahakan jemberan kita itu kuat agar ketika handphone ini jatuh, solder kita atau timah solder kita tidak copot atau lepas. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan, itu titik emas yang tadi atau jalurnya. Ini sudah berhasil ini teman-teman ya. Tinggal kita rakit, kita presisikan ke tulangannya atau ke casingnya. Ini sudah berhasil dan hidup dan bisa tampil. Jadi tadi tidak tampil sama sekali teman-temannya. Tulisan Nokia-nya itu ada tetapi tidak. Ini sudah berhasil. Teman-teman perhatikan sendiri, tadi tidak kelihatan sama sekali ya teman-teman. Ini sudah berhasil. Oke teman-teman, jangan sampai di skip agar tidak salah paham. Ini dia teman-temannya. Apabila kurang lengkap video saya juga masih belajar, atau videonya kurang bagus, ada bahasa yang kurang enak teman-teman dengar, saya terlebih dahulu minta maaf. Dan buat para user saya, apabila pekerjaan tangan saya masih belum meyakinkan, maka saya kasih garansi ganti LCD, dan setiap pekerjaan tangan saya kasih garansi. Terima kasih teman-teman sudah tonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dari saya, Malau Seluler. Thank you. Oke teman-teman, biar teman-teman nanti perhatikan sampai akhir video, saya tidak ada skip. Ini khusus HP Nokia 105 teman-temannya. Jadi setiap HP Nokia itu beda-beda jalur. Kalau teman-teman mau tanya jalur lampu LCD HP sekian, bisa komentar di bawah. Jadi setiap handphone itu jalurnya berbeda-beda atau lain-lain, letaknya di mana jalurnya berbeda. Nah, biaya pengerjaan seperti ini saya minta murah teman-temannya, cuman 40.000. Nah teman-teman bisa perhatikan
lampu LCD-nya sudah hidup dan berhasil. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini video saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih teman-teman ya. Salam sehat sampai selama-lamanya. Oke.